Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa AE Channel, di novel Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holisatunisa. Oke, di part kali ini menceritakan bagaimana Ning Marwa yang tiba-tiba saja mengatakan bahwa dia adalah mantan calon istrinya Gosilan. Gimana ya perasaan Naira? Sebelum mendengarkan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Selamat mendengarkan. Suatu kesempurnaan bisa menjadi istri seutuhnya ketika suami meminta haknya. Mbak, sampean dipanggil Mas Zilan. Aku mengangguk ke arah Naila. Aku pergi dulu ya, Fa. Nanti aku bantu catat bait-bait nazam lagi. Iya, aku juga mau siap-siap mandi. Kamu mah udah wangi. Lah, aku masih bau apek, ucap Ulfa sembari mencium baju yang dipakainya. Di perjalanan menuju dalam, aku sempat bertanya pada Naila, kenapa Guzilan memanggilku? Tapi ternyata dia tidak mengetahuinya. Ia hanya mendapat perintah untuk memanggilku. Sesampainya di dalam, pandanganku mencari keberadaan Guzilan. Naila yang mengerti langsung memberitahukan jika Guzilan tengah menungguku di kamar. Kubuka kedok pintu, menampilkan Guzilan yang sudah rapi dengan setelan kemeja warna putih dengan bawahan sarung warna hitam serta kopiah di kepalanya. Guzilan manggil Naira, tanyaku mencari tahu. Saya manggil kamu, mau saya ajak ke kondangan, ucapnya sembari melangkah ke arah sofa. Kemudian mendudukkan diri di sana. Ya sudah, kalau begitu saya mandi dulu, Gus. Mengambil handuk yang tersampir di lemari, melangkah ke arah kamar mandi. Akan tetapi, sebelum diriku masuk, Guzilan lebih dulu menyodorkan satu gamis warna merah muda ke arahku. Ini buat siapa, Gus? Tanyaku yang dibuat kebingungan olehnya. Buat kamu, cepat mandi, keburu telat. Kusunggingkan senyum. Rupanya Guzilan bisa semanis ini. Aku kira ia hanya bisa mengedepankan wajah dinginnya saja. Beruntungnya diriku. Jika dipikirkan terus-menerus, lama-kelamaan diriku akan besar kepala dan lupa segalanya. Ayolah Naira, kau diperintah untuk mandi secepatnya. Dan apa ini? Kau senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Loh, disuruh mandi malah senyum-senyum sendiri. Wes lah, tak tinggal kamu kalau lama. Peluhnya, dan itu membuatku seketika merasa tidak enak karena sudah membuatnya marah. Dengan segera diriku masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Guzilan, sesaat sebelum diriku masuk ke dalam kamar mandi, ia kembali mendudukkan diri di sofa dengan kedua tangannya memegang gawai setelah mengeluhkan sikapku. Waktu perjalanan menuju gedung PPP Rembang, tempat sahabat Guzilan menikah, hanya berkisar
1,5 jam saja dari pondok pesantren. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi kening. Ya Allah, aku takut. Bahkan sangat takut. Sebab ini kali pertamanya diriku menghadiri acara pernikahan di gedung dengan status yang seperti sekarang. Roda mobil berhenti di halaman gedung saat kaki terpijak di tanah. Untuk pertama kalinya, diriku melihat mobil-mobil mewah terparkir sejajar dengan rapi. Halaman gedung yang terhias bunga-bunga menambah kecantikan di luarnya. Apalagi di sisi kiri kanannya berjejer karangan bunga dari sanak keluarga, dari sang kedua mempelai. Wah, luar biasa mengagumkan. Kenapa? Kamu pengen? Tanya Guzilan yang mengetahui jika diriku tengah melihat karangan bunga yang berjejer begitu indah di pelataran gedung, dengan senyum yang mengembang di kedua sudut pipi. Kugelengkan kepala, menandakan jika aku tidak menginginkannya sama sekali. Nggak pingin kok Gus, cuma terpesona saja lihatnya. Lagi pula kita udah nikah Gus, jadi nggak perlulah yang begituan. Tunjukku ke salah satu karangan bunga yang bertuliskan "Selamat menempuh hidup baru Rizal dan Maya". Yo wes, kalau ndak pingin, ayo masuk. Ndak enak diliatin tamu lain, dikira pencuri, gara-gara lirik kanan kiri. Belum juga menjawab, tanganku diraihnya, membuat tanganku digenggam tangannya. Wes lah Gus, hatiku rasanya tercep. Benar, di dalam gedung orang-orang berlalu lalang menikmati jamuan yang sudah disediakan oleh kedua keluarga mempelai. Beberapa dari mereka pun ada yang mengantri untuk mencicipi prasmanan, dan yang lainnya duduk di kursi yang sudah tersedia. Loh, Guzilan datang juga. Suara itu mengejutkanku dan mungkin juga mengejutkan Guzilan. Itu terlihat dari gerakan tangannya yang tadinya menggenggam tanganku, tiba-tiba dilepaskan begitu saja. Kenapa? Neng Marwah? Tanyaku pada perempuan yang berdiri di depanku, dan mendapat anggukan dari perempuan itu. Jadi benar, dia Neng Marwah. Benar-benar terlihat berbeda jika wajahnya dibalut dengan make up. Kulihat tatapan Guzilan tak teralihkan saat menatap Neng Marwah. Benar, malam ini Neng Marwah terlihat begitu cantik dengan wajah dibalut dengan make up serta gamis warna putih. Begitu serasi dengan pakaian yang dikenakan oleh Guzilan. Ya sudah, saya kesana dulu nggih Gus. Ndak enak kalau nanti dicariin Mas Irfan, ucap Neng Marwah dengan jari tangannya menunjuk ke arah seorang lelaki berkemeja biru dongker dengan kopiah warna senada. Guzilan hanya mengangguk sesaat
sebelum Ning Marwa pergi menemui lelaki yang ditunjuknya tadi. "Ayo," ajak Gozilan tanpa menarik tanganku lagi. Dan ya, kami berjalan sendiri-sendiri meski berdampingan. Kami menaiki pelaminan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Kuukir senyum sebahagia mungkin, hingga deretan gigi terlihat. Jika berpura-pura bisa menyembunyikan luka, akan kusembunyikan luka itu serapat mungkin, agar nantinya tak ada orang yang tahu dengan derai lukaku. "Rah, kamu ikut Ning Marwa dulu, saya mau ke kamar mandi sebentar." Aku mengangguk, mengiyakan, berjalan mendekat ke tempat Ning Marwa. "Ning," sapaku, dan dibalas dengan senyum manisnya. "Loh, Gozilan dan pundi Rah? Kok sampean sendiri?" "Itu Neng, lagi ke kamar mandi," jawabku sambil tersenyum ke arahnya dan mendapat anggukan. "Oh, kamu beruntung bisa dapat suami kayak Gozilan. Laki-laki sopan, bertanggung jawab, serta berbeda dari laki-laki lain yang hanya menyukai wanita karena nafsunya." Semua yang dikatakan Ning Marwa adalah benar, dan aku tersenyum mendengarnya. Dulu kami begitu akrab, bahkan hampir saja kami menikah. Kata terakhir yang membuatku tak bisa berkutik di depan Ning Marwa, seakan akulah sang tersangka yang hadir di hubungan mereka. "Ah, maaf, aku tidak bermaksud untuk membuatmu merasa bersalah. Jadi, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati," ucapnya diakhiri dengan senyuman. Diam, satu kalimat yang hanya bisa kulakukan saat ini. Keheningan kembali terjadi saat di perjalanan pulang menuju pesantren. Aku dengan berjuta pemikiran yang entah seperti apa ujungnya. Sementara Gozilan sendiri diam dengan pemikirannya. Kata-kata Ning Marwa kembali berdengung di telinga, seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Seakan kata-katanya sengaja ditujukan padaku. Tidak terasa, kendaraan yang kami tumpangi berhenti di pekarangan dalam. Suasana begitu sepi, hanya suara jangkrik yang saling bersahutan, membuat kebisingan di luar. "Dek," "Nggih, Gus." Ku hentikan langkah sebentar, memalingkan wajah ke arah Gozilan. Di sana, di belakangku, terlihat wajah Gozilan yang tampak berbeda dari sebelumnya. Sesaat setelah ia mengunci pintu. "Maaf," ungkapnya, dan kujawab dengan gelengan kepala. Mataku menyipit. Apa ini? Kenapa Gozilan meminta maaf? Apa jangan-jangan? Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah tadi Gozilan meminta izin untuk ke kamar mandi? Mataku kembali membola tatkala Gozilan memeluk tubuhku secara tiba-tiba, sembari membisikkan sesuatu.
Seulas senyum pun kusunggingkan. Cuplikan part selanjutnya. Kira-kira pesan apa yang dikirimkan Ning Marwa pada Guzilan? Rasa penasaran pun hinggap di hati. Apa boleh aku membuka aplikasi berwarna hijau tersebut? Kuhela napas perlahan, kembali berpikir untuk kedua kali. Dan baiklah, akan kubuka pesan itu. Mungkin saja itu pesan yang penting.